Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Sehat ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kalau pada sehat semua ya. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini edisi ke-7 Januari 2023. Di kesempatan hari Minggu ini maaf banget. Sepertinya video ini akan tayang di malam hari saudaraku. Karena memang seperti biasa. Kalian tahu kalau Mas Tulus Sabtu Minggu tuh kerja ya. Di luar per YouTubean. Jadi maaf kalau mungkin tayangnya di malam hari ya. Mau syuting dari siang, Jakarta itu justru hujannya dari siang sampai sore masih gerimis teman-teman. Dan bukan gerimis aja tapi disertai dengan gluduk dan juga petir. Jadi untuk audionya agak kurang bagus nantinya sehingga Mas Tulus nunggu reda dulu. Redanya ternyata sudah sore dan gak mungkin videonya akan tayang sore. Karena memang harus diedit dulu, maksudnya disambung-sambungkan, kemudian diupload. Jadi agak, ya butuh waktu, mungkin tayangnya akan di malam hari ya. Nggak apa-apa ya saudaraku, pokoknya demi kalian aku sempet-sempetin walaupun kegiatannya lagi padat ya. Hari Minggu ada, hari Senin berarti Mas Tulus istirahat ya. Boleh ya, jangan kangen loh ya. Mas Tulus emang orangnya ngangenin kok. Mas Tulus itu tipe-tipe sering gunung. Kalau dilihatin dari jauh tuh kayaknya cakep gitu, berarti dulu kayak cedean ngono ki. Ngangeni ya, terus diperhatiin terus. Muko. Gumoh terusan boten guyon mawon nggih. Sehat berkah melimpah untuk semuanya, untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali. Yang baru salam kenal, yang sudah sering bolak-balik saya ucapkan selamat datang kembali. Untuk yang belum subscribe, yang baru atau yang lama saya minta supportnya dengan langsung di subscribe. Tombol loncengnya jangan lupa. Sudah? Oke, kalau yang nonton sekarang mau live tidak live pencet dulu tombol like-nya. Terima kasih, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Sama satu lagi, kalau ada iklan yang pendek jangan di skip, yang panjang boleh. Oke, bukan satu keharusan, kalau yang mau saja ya, yang mau skip iklan juga enggak apa-apa. Kalau boleh Mas Tulus minta sedekahnya, jangan skip iklan yang pendek ya. Ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video. Di sini ada tombol super thanks atau terima kasih buat kalian yang mau nyawer Mas Tulus, membagi rezeki langsung dengan uang tunai yang berbentuk electronic money atau uang elektronik ya. Bisa kalian manfaatkan tombol terima kasih atau super thanks di bawah video.
Sehat, berkah melimpah untuk semuanya. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang punya masalah semoga cepat selesai. Amin. Untuk yang mungkin saat ini sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang saya doakan semoga hutangnya tang lunas. Amin ya Allah. Dan semoga teman-teman yang sekarang kondisinya sedang kurang baik semoga segera membaik. Yang sudah baik semoga selalu dalam kebaikan. Amin. 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 Amin ya Allah. Semangat yang pasti teman-teman ya. Wah, Mas Tulus saya semangat kok teman-teman harus semangat ya. Aku ki muteri lah aku mikiri bingung tapi tak gawe semangat. Jenengan sing lagi bingung sekarang, lagi urusannya banyak, yuk segala macam urusannya. Mudah-mudahan kita segera diberikan solusi sama Allah, dimudahkan pikiran kita dalam mencari solusi. Amin, 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 amin. Harus selalu semangat yang pasti harus strong aja terus, oke? Hari ini Mas Tulus bakal bahas sesuatu yang sudah kalian minta. Aku pikir udah lewat ya, tanggal 4-nya udah cukup, jangkanya cukup panjang, nggak ada yang minta gitu. Ya ternyata masih ramai ya. Banyak banget yang minta Mas Tulus bahas terkait dengan kejadian angin kencang di wilayah Jogja pada tanggal 4 Januari 2023. Ulasannya nanti seperti apa, ada pesan apa yang bisa kita baca, kemudian apa yang bisa kita tarik dari intuisi di balik kejadian yang ada di Yogyakarta, angin kencang di Yogyakarta, nanti kita akan lihat atau nanti kita akan baca intuisinya ya. Sebelumnya saya masih mau ingatkan lagi, alhamdulillah kemarin hari Jumat lancar banget sedekahnya, alhamdulillah ya. Ada beberapa. Sekarang untuk Sabtu Minggu melempem rek sedekah, soalnya mungkin pada liburan kali ya, pada sibuk liburan ya. Mudah-mudahan setelah video ini tayang nanti di hari Seninnya atau di hari-hari berikutnya banyak yang terketuk pintu hatinya buat nambahin nasi box lagi ya. Yang masih pengen nambahin silahkan cek kolom deskripsi. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi, oke? Doakan sama-sama saudaraku, mudah-mudahan Allah izinkan sedekah nasi box kita ada di akhir Jumat bulan Januari 2024. Amin. Semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita di akhir Januari ini jumlahnya sebanyak-banyaknya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun yang sudah mengaminkan doa nih Mas Tulus, yang sudah bantu terima kasih. Saya doakan mudah-mudahan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus buat sedekah nasi box, siapapun jenengan, Mas Tulus doakan semoga dapat tukar rezeki yang berkah melimpah ruah. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Amin ya Allah. Dan teman-teman yang bantu sedekah Mas Tulus, mudah-mudahan hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Mudah-mudahan sedekahnya jadi media tolak bala jenengan dan keluarga dari sesuatu yang kurang baik. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Stok minyak bidara sudah sangat banyak teman-teman, saya tak saut siji. Tuh. Stoknya banyak sekali ya teman-teman. Yang mau pesan silakan bisa DM ke nomor WhatsApp yang di 0857 itu, sebutkan nama alamat lengkapnya. Manfaatnya sudah saya sering sebutkan, nggak perlu saya ulang-ulang terus ya. Teman-teman yang mau pesan silakan langsung ke situ saja. Silahkan untuk bisa pesan melalui WhatsApp di nomor WhatsApp yang di kolom deskripsi. Harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Format WhatsAppnya gimana Mas Tulus? Mas Tulus, saya Pak Budi pesen 3 kirim ke Surabaya, alamatnya ini, kode posnya ini, nomor HP penerimanya ini, nama penerimanya ini, gitu ya. Silahkan langsung DM ke nomor WhatsApp yang di 0857 yang di deskripsi itu. Oke, matur sembah nuwun ya rek. Nanti dikonfirmasi lebih lanjut lagi kalau sudah teman-teman sudah kirim alamat, sudah dikirim, nanti dikonfirmasi lagi harganya segini, totalnya segini, transfernya ke sini, oke? Matur sembah nuwun, semoga manfaat untuk yang pesan minyak bidara, jodoh dadi obat untuk yang sedang sakit atau yang sedang akan dituju untuk solusinya. Amin, matur sembah nuwun. Jogja pada tanggal 4 Januari 2024. Aku selalu kembali ke 2023 loh. Sering banget ada yang komen, Mas Tulus 2024 Mas Tulus. Aku tuh kayak, ya gimana ya Re? Aku tuh jujur ya, kalau dalam hitunganku tuh kayak Januari ini sebetulnya masih tahun 2023. Agak nyeleneh sih, tapi ya itu kalau dari hitunganku di situ arahnya. 4 Januari 2024 ya, di wilayah daerah istimewa Yogyakarta itu ada beberapa wilayah yang mengalami angin kencang maksudnya, dan fokusnya itu juga terjadi yang viral itu di wilayah kota malahan ya. Ada salah satu kanopi dari drop zone di wilayah Tugu Jogja
ya itu juga mengalami rubuh dan menimpa 5 kendaraan. Kemudian juga ada salah satu kubah masjid di wilayah Yogyakarta juga ikut terbang atau terlempar karena angin kencang ini juga. Ada beberapa kabar yang saya terima juga dari beberapa perkampungan di wilayah Jogja juga mengalami angin kencang pada tanggal 4 Januari. Dan yang disampaikan Cerondol ternyata benar, Rek. Dan aku sempat kaget ketika aku bikin videonya tidak live memang pada waktu itu, dan Cerondol tuh ngoceh, "Le, ono sing kleru karo Jogja, arepene angin kenceng. Angin kenceng nih hari ini." Kalau tidak salah saya syutingnya itu di tanggal 4 Januari sebetulnya, ya. Kalau saya tidak salah syutingnya di 4 Januari. Dan saya juga sempat nanya sama teman-teman, "Hari ini ada apa, Rek?" Nah, itu syutingnya tanggal 4 soalnya kan. Jadi aku ngomongnya, "Hari ini ada apa, Rek?" gitu. Dan ternyata betul yang disampaikan Cerondol bahwa di tanggal 4 Januari itu ada kejadian heboh, salah satunya adalah angin kencang. Dan ternyata bukan hanya di Jogja sebetulnya, ada beberapa wilayah juga di Bandung, kemudian juga saya deteksi ada di beberapa tempat. Dan paling dominan untuk yang mungkin terekam kamera netizen tuh hanya tuh wilayah Jogja, tapi beberapa ada yang terekam tapi tidak terlalu viral, tidak seviral yang ada di Jogja. Apa yang bisa kita pelajari dari kejadian Jogja? Kenapa sih Cerondol bilang kalau Jogja itu ada yang salah, ada yang nggak pas? Apa yang dimaksud? Lalu mungkin nggak Jogja masih ada angin kencang? Karena sampai saat ini yang saya tahu bahwa masih ada beberapa info dari teman-teman juga angin kencang. Bukan hanya di Jogja teman-teman, Jakarta ini juga sangat dominan banget angin kencang. Dan eh temanku ada yang lagi berwisata di salah satu wilayah di Jogja yang kayak perbukitan gitu. Saya nggak mungkin sebutkan di sini ya. Dan itu tuh lagi di salah satu tempat lunchnya atau tempat makannya yang memang terkena angin kencang pada beberapa hari yang lalu, ya. Kemudian juga beberapa titik yang saya perhatikan, salah satunya Bandung juga ada semacam pusara yang di tengah jalan gitu, kemudian juga angin kencang di beberapa wilayah. Dan ini memang salah satu hal yang terjadi di tanggal 4, ya teman-teman. Dan Masya Allah, intuisinya ternyata masih cukup panjang. Dan intuisi di balik angka 4 itu akan kembali di angka, kalau genap ini akan terjadinya tuh kayak ke tanggal genap lagi. Tanggal 6 ini juga akan dominan ada angin kencang lagi. Tanggal 8, kemudian 10, 12 kayak gitu seterusnya. Dan kalau misalnya ada kejadian yang sama di tanggal 7-nya misalnya atau tanggal ganjilnya, pasti tidak akan terlalu ekstrim sama seperti di angka genapnya karena awal terjadinya di tanggal genap. Jadi kalau teman-teman nanya, "Mas Tulus, apakah Jogja masih akan aman?" Kalau dilihat dari hitungan angka, maaf, saya tidak menghitung seperti halnya BMKG yang menggunakan apa istilahnya itu, alat canggih teman-teman. Kalau Mas Tulus hanya ngitung angka tok. Jadi saya masih bisa salah juga hitungan saya ya. Kalau hitungan saya pada dasarnya harusnya kadarnya itu 2 hari setelah tanggal 4, 2 hari setelah tanggal 6, begitu seterusnya. Karena ini tanggal genap ya, terjadinya tanggal genap. Dan intuisinya memang ada sesuatu yang memang dalam tanda kutipnya akan mengajak rekannya yang lain. Dan komponen angin ini juga akan bercampur dengan hujan. Teman-teman ingat kalau saya sampaikan, satu itu kering, ganjil itu kering, genap itu basah, sehingga ini akan juga dominan bercampur dengan air ya teman-teman, bercampur dengan hujan. Jadi kalau hujan, astagfirullahaladzim. Tuh aku tuh beberapa hari udah teman-teman kayak gini rasanya, kayak tiba-tiba keliengan, kayak tiba-tiba badanku tuh goyang gitu. Padahal ya nggak goyang, cuma perasaan tok. Terus tiba-tiba ngedenger suara orang yang, "Oh ya Allah tolong, ya Allah tolong, astagfirullahaladzim," gitu-gitu. Kayak orang minta ampun, kayak orang-orang yang eh minta maaf sama Allah gitu loh, kayak orang yang bertaubat, rasanya kayak gitu. Dan itu tuh tiba-tiba yang eh, kedengeran tenanan yang telingaku itu, bukan bukan cuma firasat yang kayak mimpi, ini nyata tenan ini mau. Makanya kadang-kadang kan aku langsung yang astagfirullahaladzim, aku kadang-kadang suka diem kalau pas lagi live atau lagi syuting itu sebenarnya ngedengerin suara kayak gitu, terus kalau nggak badanku goyang gini rasanya, padahal badanku kan nggak goyang. Hanya perasaan aja. Nah,
Potensi-potensi berikutnya saya rasa juga tetap harus hati-hati untuk warga Jogja dan sekitarnya karena potensinya terjadi di wilayah yang sama dan bahkan meluas ini untuk intuisinya. Tetapi untuk wilayah Jogja sendiri sepertinya memang ada sesuatu yang sedang diingatkan atau sedang di eh tegur untuk posisinya yang salah karena ketika saya tanya Trondol menyampaikan sesuatu tapi nggak mungkin saya bahas di sini. Saya nggak mungkin bahas di forum luas ketika beliau bilang atau Trondol bilang ada yang salah, astagfirullahaladzim. Dek, loh, kamu di dapur bukan? Astagfirullahaladzim. Siapa di dapur? Omahku medeni rek akeh demite tibake. Wes sing di omah kaya gendruwo mangga do wani ning omahku lho demit-demit ki. Malah tak gawe soto sampean. Nah, Trondol menyampaikan satu hal bahwa tiba-tiba kemarin pas lagi live tanggal 4 itu, mungkin teman-teman masih ingat ketika saya tiba-tiba ngomong, teman-teman coba dicari tahu tanggal 4 ada apa di Jogja. Ya kan saya bilang gitu. Trondol bilang kalau ada sesuatu yang salah, ada posisi yang nggak pas, intinya gitu. Ada yang tidak seharusnya tapi dipaksa, ada yang bukan haknya tapi diambil, ada yang diletakkan pada bukan wadahnya istilahnya gitu. Tapi saya nggak bisa mendetailkan secara detail ya. Ini hanya penyampaian Trondol dan saya juga tidak tahu kebenarannya. Teman-teman nggak boleh juga nanti tergiring opininya ke sini. Jangan ya. Jangan ya saudaraku, saya tidak menyebut instansi atau siapapun. Jadi kita nggak boleh. Yang salah tuh Jogjanya berarti wilayahnya, bukan untuk sebuah sesuatu. Oke? Ngerti ya? Jangan digiring-giring kemana-mana ya. Eh, Setelah penyampaian Cerondol, kenapa angin kencang ini kok di Jogja paling dominan? Kenapa sampai parah banget ya? Kenapa begini-begini? Cerondol bilang kalau jarang orang yang menghidupkan api katanya. Akeh sing tidak orang urip ke oblik atau seperti yang disampaikan terus kayak yang ya wong kono kok ketok ya akeh sing ora sesuai dengan tatanan nih. Enek sing kleru lah istilahnya gitu. Ada yang tidak pas lah istilahnya penyampaian Cerondol seperti itu. Dan ketika saya tanya juga, Duk, anu Mbak Yuku kan ning kono, saudaraku banyak di Jogja aku ngono. Apa isik suwi kuwi bakal nek nek pandanganmu pada aku menghitung dengan angkaku, aku juga nanya sama Cerondol, penyampaian Cerondol juga sama dan masih sangat mungkin dan ada satu poin yang memang sedang akan saya tuh pengen ke sana gitu loh istilahnya itu dan poin yang disampaikan Cerondol itu bagi saya kayak aduh, opo iki? Salah satu tempat wisata, ada hotelnya. Saya pernah juga masukin hotel itu di salah satu list tempat saya ketika saya punya rezeki, saya pengen sama adik saya ke sana atau saya pengen healing ke situ, nginep satu malam, kemudian aku bisa lihat-lihat pemandangan, bangun pagi, sorenya pulang, istilahnya gitu. Dan wilayah itu ada di Jogja, teman-teman yang di bukit-bukit kayak gitulah. Aku punya planning dan aku sudah sempat lihat harganya dan dia dengan tegas Rondol bilang kejadian angin kencangnya juga bisa terjadi di wilayah itu. Ini penyampaiannya Trondol ya. Dia menyampaikan, tempat yang kamu mau datangi itu bisa jadi juga kena angin kencang loh, Le, hati-hati. Nah, ini juga salah satu hal yang, dan saya tidak berani juga menyebutkan lokasi yang dimaksudkan Trondol yang pasti kayak di bukit-bukit gitu, lah istilahnya gitu. Penyampaian Trondol di situ. Jadi teman-teman yang di Jogja harus hati-hati. Lalu penyampaian Trondol yang ada yang salah dengan Jogja atau ada yang tidak pas dengan Jogja ini juga saya temukan atau bisa saya lihat juga di angka 4. Teman-teman saya kembalikan lagi angka 4 itu simbolnya apa? Simbolnya segitiga seperti ini yang mengarah ke atas. Kalau diartikan lagi, pernah saya tanya sama Eyang itu kalau kata Eyang itu manunggaling kawulo Gusti. Jadi kayak bersatunya antara kita dengan yang tua, bersatunya kita dengan Allah, dengan Tuhan, bersatunya kita untuk dengan orang-orang yang sudah terpisah silaturahminya, kemudian juga kita saling menghargai, tidak mengambil hak orang lain, tidak menyakiti siapapun, tidak mengambil sesuatu yang tidak seharusnya, tidak merubah sesuatu yang tidak seharusnya pada tempatnya. Orang geser-geser, orang mindah-mindah tanpa mikir panjang asal mindah tok. Jadi ada aturan yang harus ditaati tetapi itu dibongkar lah istilahnya gitu kayak tidak pas jadi disalahi sehingga salah satu pemicunya juga ini kayak ngeling no gitu loh kenapa terjadinya di kota
Kenapa terjadinya yang di Jogja yang dominan kencang itu pada tanggal 4 Januari, kenapa di kota ya I don't know, mungkin ada tatanan kota yang salah mungkin, maaf, atau mungkin ada sesuatu yang kurang pas, saya juga tidak tahu soal itunya ya. Tapi memang ada simbol angka 4, 4 itu juga manunggaling kalau Gusti ya, kayak kita tuh disuruh kembali kepada Tuhan, lebih mungkin teman-teman akan mikir lagi, manunggaling kalau Gusti itu bukan itu Mas Tulus artinya ya. Pokoknya secara globalnya, secara luasnya, kurang lebih dari penyampaian yang tuh arahnya ke situ. Kayak kita tuh ya kembali antara kita dan Tuhan, kembali antara kita dan dari asalnya kita, kemudian tatanan-tatanan yang biasa, adab yang biasa kita pegang tidak bisa kita perhatikan atau kita lupakan, asalnya kita dari mana kita buang begitu saja. Jadi ada sesuatu yang kembali ini saya terapkan atau diterapkan untuk saya bahwa ada sesuatu yang kurang pas dan harus dikembalikan kepada porosnya atau posisinya. Kemudian di balik intuisi tanggal 4 Januari 2024 juga, wah bahayanya adalah saya melihat ada potensi angin kencang yang justru berkali-kali lipat ya teman-teman, hati-hati. Eh, Kalau dari versi angkanya, angin kencang yang jumlahnya juga berkali lipat. Ini juga sangat dominan, hati-hati, berkali-kali lipat, bisa di tempat yang sama, bisa di tempat yang lain, atau bisa universal atau bisa luas. Angin kencang ini juga sangat dominan lagi bercampur dengan angka 2 atau air atau basah ya teman-teman, sehingga dia akan bisa lebih heboh, dia akan bisa menjadi badai kencang ketika ada air ini yang terhitungnya. Dia akan 2 kali lipat jumlahnya, akan lebih besar, akan lebih menghebohkan. Jadi ada dominan-dominannya. Tetapi alhamdulillahnya kalau angka genap ini atau musibah terjadi di angka genap itu bisa jadi dia juga akan terputus ketika dia sudah mengulang dari 4 kali. Misalnya kayak 4 ya, kemarin terjadinya berarti 6, 10, 6, 8, 10, 12. Mentok di angka 12 habis. Nanti nggak ada airnya atau cuma sekedar angin kencang aja misalnya. Jadi alhamdulillahnya angka genap ini kalau terjadi bisa 2 kali lipat, tapi kalau stop dia hanya di hitungan keempat atau maksimal di angka 8 atau hitungan ke-8. Berarti 2 ganjil dari angka 4 sampai ke angka 8 kali lah pokoknya, pengulangan 8 kali. Berarti 8 kali 2 kali 8, 16 ya. Sampai akhir bulan lah, istilahnya gitu hitung-hitungannya ya. Jadi kayak ada plus minusnya. Plusnya adalah ya bisa stop kapan saja ketika dihitungan 2 kali lipatnya atau dihitungan genap setelah tanggal kejadiannya. Tetapi kalau jeleknya adalah dia bisa terjadi 2 kali lipat, kadarnya bisa sangat besar. Dan ada simbol gelombang besar juga teman-teman, masih ada simbol gunung erupsi juga, masih ada gunung yang akan erupsi, kemudian gempa, hati-hati, gempa masih ada dominan, dari angka 1-nya masih ada, kemudian kecelakaan di darat teman-teman, hati-hati, dan masih dengan kadar korban yang sepertinya juga akan lebih dari 1, anggaplah begitu, dan kadar jumlah bau karatnya, bau besinya ini juga sangat dominan sekali. Alhamdulillah yang saya dengar untuk wilayah Jogja tidak ada korban jiwa, tidak ada yang luka, tetapi kerugian ya pasti ratusan juta ya, karena memang ada beberapa fasilitas umum yang mengalami roboh, kemudian sampai nimpa mobil ya. Itu tanggung jawab dari ya pengelola lokasi tersebut ya. Jadi alhamdulillah kita masih patut bersyukur bahwa tidak ada korban di kejadian itu, tetapi dengan adanya hal ini kita juga patut waspada bahwa yes, kemungkinan saya melihat justru berkali-kali lipat lagi. Hati-hati ya teman-teman, apalagi ketika kondisinya hujan atau tambahan dengan air ya. Gempa, gunung erupsi, juga kecelakaan di darat juga sangat dominan, hati-hati. Kemudian juga pesawat yang mengalami trouble, rusaknya di darat gitu loh. Jadi di tanah, rusaknya masih di tanah, mau landing, mau terbang atau baru mau turun tiba-tiba error, kemudian tergelincir di darat. Ini juga sangat mungkin, jadi harus hati-hati ya. Potensinya hanya itu bisa Mas Tulus baca. Disclaimer sekali lagi, teman-teman, saya tidak pernah memaksa teman-teman buat percaya dengan yang saya sampaikan, dengan yang saya hitung, tapi mudah-mudahan hitungan saya tadi manfaat buat teman-teman yang nonton. Semoga juga kalau misalnya amit-amit bisa dijadikan bahan antisipasi, semoga tidak terjadi apa-apa. Amin, semoga semuanya baik-baik saja ya. Semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan hari ini, mungkin ini tayangan di malam hari teman-teman, jadi Mas Tulus ucapkan selamat istirahat untuk yang sudah nonton, selamat tidur, semoga mimpi indah, ketemu lagi mungkin di next video.
Hari Senin Mas Tulus istirahat kayaknya ya. Mas Tulus kayaknya harus masak deh. Yang beli ikan asin kayaknya enak deh. Duwene mie iwak asin terus sego. Duwene mie iwak asin karo beras liyane ra duwe. Telur ada 3 biji, nggak tahu telur yang tahun kapan tuh masih enak apa enggak tahu. Mudah-mudahan masih enak ya. Sehat berkah melimpah tuh semuanya. Sekali lagi Mas Tulus terima kasih banyak. Semoga manfaat. Maaf, nggak ada guru, nggak ada murid. Pokoknya di sini kita sama-sama belajar ya, Rek. Nggak ada. Mas Tulus bukan orang hebat, gak enek omongannya sing gini-gini. Wis pokoknya dhewe kene podo-podo belajari, oke? Sehat berkah melimpah untuk semuanya ya. Kalau Mas Tulus ada salah-salah kata, Mas Tulus minta maaf. Nggak ada maksud menggurui siapapun kok, oke? Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Untuk yang saat ini sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah, dimudahkan rezekinya, didekatkan rezekinya. Amin. Untuk yang saat ini belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga kerjaannya awet, rezekinya lancar. Amin ya Allah. Yang sedang punya hajat, pengen punya jodoh atau dekat dengan jodohnya, semoga segera Allah dekatkan jodohnya. Amin. Untuk yang pengen punya momongan semoga segera Allah kabul. Amin ya Allah. Yang sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya usaha, pengen naik haji, pengen bahagiain keluarganya, hajat-hajat baik jenengan, saya doakan semoga segera Allah kabul, Allah mudahkan. Amin. Yang punya usaha, yang baru buka usaha semoga lancar nggih. Amin. Sing dagang laris manis, sing usaha lancar. Amin ya Allah. Yang sedang jual aset semoga asetnya cepat laku. Amin ya Allah. Dan semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua yang sedang mengaminkan doa ini, termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya mudah-mudahan salah satu doa yang dikabul sama Allah itu doa dari hamba Allah yang kotor yang namanya Tulus ini. Amin ya Allah. Dan saya jadi manfaat doa saya semoga jadi sangu saya nanti di akhirat nggih. Amin. Matur sembah nuwun Mas Tulus pamit mundur. Selamat istirahat semuanya. Terima kasih. Maaf kalau berantakan sekali videonya. Kalau Sabtu Minggu nggak bisa dikontrol, Rek. Karena kadang-kadang ada acara yang pagi, siang, sore gitu-gitu. Jadi agak susah. Saya pasti akan lebih maaf mengedepankan acara untuk Sabtu Minggunya, nggih. Karena Mas Tulus kerjanya di Sabtu Minggu tok ya, Rek ya. Teman-teman kayaknya lagi pada males skip iklan ya. Pada males nonton iklan. Jadi Mas Tulus pendapatannya rada kurang ya. Bisa 2 bulan, 3 bulan sekali baru gajian. Jadi Mas Tulus harus strong nyari rezeki di luar YouTube ya. Oke. Terima kasih, sehat berkah melimpah untuk semuanya. Jangan lupa sebelum pamitan, sebelum off nonton video ini, di like, di share. Yang belum subscribe, di subscribe ya. Yang mau nyawer, tombol terima kasih super thanks di bawah video. Oke, Mas Tulus pamit dulu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu. Selamat istirahat, saudaraku. Indah. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.